Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianda Melayu, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, NIM 30220202023. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas psikologi dewasa dan lansia yang berjudul Mahasiswa Menguraikan Keadaan Kognitif dan Perkembangannya pada Masa Dewasa Madya. Pengertian usia madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40-60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Menurut Erikson, dalam Santrox 2002, usia madya merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnansi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Harlock 2000 membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu 1. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. 2. Masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40-60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupannya dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Ketiga, masa usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup rentang dalam kehidupan seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang mulai menurun. Karakteristik usia madya menurut Harlock 1980 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri pada masa dewasa madya, yaitu usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang dewasa tidak akan mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut. B. Usia madya merupakan masa transisi seperti halnya masa puber, yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Demikian pula usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. C. Usia madya adalah masa stres penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. Suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, di bisnis, dan aspek sosial. Kemampuan kognitif dewasa madya. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir, puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, atau baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya.
Pengukuran kemampuan kognitif pada parubaya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ini akan dipaparkan cara pengukuran kemampuan kognitif dengan media melalui penelitian longitudinal. Poin kedua, K. Warner-Shea, penelitian longitudinal survey. Penelitian dimulai pada tahun 1956 dengan subjek terpilih sebanyak 500 orang dibanding 25 laki-laki dan 25 perempuan pada masing-masing rentang 5 tahun mulai dari usia 22 sampai 67 tahun. Subjek penelitian mengerjakan tes mengenai 6 kemampuan mental primer dari Thurston 1938 dalam waktu setiap 7 tahun. Subjek penelitian yang asli diuji kembali dan subjek penelitian yang baru ditambahkan. Sampai tahun 1994 sekitar 5.000 orang telah diuji. Lalu dibentuklah sampel sosial ekonomi yang beragam secara luas dari dewasa awal sampai lanjut usia. Para penelitian menemukan tidak ada pola perubahan perkembangan yang serupa, baik di antara individu atau sepanjang kemampuan kognitif. Meskipun kecepatan perseptual cenderung memuncak pada usia 20-an, serta kemampuan numerik dan kefasihan verbal pada usia 30-an akhir. Puncak kinerja dalam 3 dari 6 kemampuan penalaran induktif, orientasi, ruang, dan kosakata muncul pada masa dewasa tengah. Dalam ketiga kemampuan ini, orang-orang usia parubaya, terutama perempuan, memiliki skor lebih tinggi dari rata-rata dibanding ketika mereka berusia 25 tahun. Hart dan Mitchell. Fluid and crystallization intelligence. Fluid intelligence adalah kemampuan memecahkan masalah baru yang sedikit atau tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya, seperti menemukan pola dalam urutan gambar. Kecerdasan ini melibatkan persepsi hubungan, pembentukan konsep, dan penarikan kesimpulan. Kemampuan-kemampuan ini yang sebagian besar ditentukan oleh status neurologis cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Crystallized intelligence merupakan kemampuan untuk mengingat dan menggunakan informasi yang diperoleh sepanjang kehidupan. Misalnya, dalam menemukan persamaan kata, kecerdasan ini diukur dengan tes kosakata, informasi umum, dan berbagai respons terhadap situasi dan dilema sosial. Kemampuan-kemampuan ini yang sebagian besar bergantung pada pengalaman pendidikan dan budaya, bertahan atau bahkan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Poin keempat, yaitu perkembangan karir pada usia dewasa madya. Yang pertama, penyesuaian pekerjaan. Penyesuaian diri yang berpusat di sekitar pekerjaan menjadi semakin sulit pada usia madya. Meningkatnya penggunaan alat-alat otomatis dan adanya kecenderungan yang mengarah pada bergabungnya perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Banyak pegawai usia madya tidak dipekerjakan lagi sehingga mereka terpaksa masuk dalam kelompok pengangguran. Mereka yang berusia madya dihadapkan dengan masalah yang betul-betul baru, yaitu masalah penyesuaian terhadap masa tua yang akan segera datang. Penyesuaian terhadap masa tua sangat sulit dan dapat menimbulkan ketegangan emosional yang kuat. Penyesuaian pekerjaan bagi mereka yang berusia madya menjadi sulit karena sejumlah kondisi baru dalam lingkungan pekerjaan. Orlock mengemukakan beberapa perubahan kondisi bekerja yang mempengaruhi pekerjaan berusia madya
Di antaranya A. Sikap sosial yang tidak menyenangkan. Ada kecenderungan untuk menganggap pekerjaan usia madya sudah terlalu tua untuk mempelajari keterampilan yang baru sehingga mereka berusaha mengikuti perkembangan zaman. B. Strategi perekrutan karyawan. Karena telah meluasnya kepercayaan bahwa produktivitas maksimal karyawan dapat dicapai dengan cara merekrut pegawai dan melatih karyawan yang masih muda, dan karena majikan hanya mau menggaji karyawan usia lanjut dengan gaji kecil. Pekerjaan usia madya mempunyai lebih banyak kesulitan mendapat pekerjaan. C. Meningkatnya penggunaan otomatisasi. Pekerjaan usia madya bekerja lebih lambat dari pekerjaan usia muda, khususnya dalam penggunaan otomatisasi yang memerlukan tingkat intelijensi yang tinggi, lebih banyak latihan dan kecepatan yang lebih besar. D. Kerja kelompok. Pekerja yang lebih muda dapat bekerja sama dengan baik dibandingkan pekerja usia madya. E. Peranan istri. Istri harus menjadi penasihat suami dalam menghadapi berbagai masalah kerja. F. Masa pensiun wajib. Kesempatan untuk dipromosikan setelah usia 50-an menjadi kecil kemungkinannya. G. Kekuasaan bisnis besar. Bisnis kecil banyak diambil alih dan dikalahkan oleh bisnis besar sehingga pekerja usia madya tidak memiliki tempat dalam organisasi baru atau bahwa pekerjaan mereka menurun tingkatnya daripada sebelumnya. H. Relokasi. Dengan adanya konsolidasi perusahaan kecil ke perusahaan besar menyebabkan karyawan terpaksa menyesuaikan biaya pabrik dan kantor dipindahkan ke dekat perusahaan induk. Pekerja usia madya yang harus pindah mempunyai lebih banyak kesulitan dan cenderung menjadi pengalaman traumatik bagi istri berusia madya dan anak-anak berusia belasan tahun. Prestasi keberhasilan tertinggi bagi pria diperoleh pada waktu usia 40 dan awal 50-an. Pada masa itu, pekerjaan tidak hanya dapat mencapai puncak status dalam jenjang organisasi saja, tetapi juga pendapatannya mencapai angka tertinggi. Bagaimanapun juga ada beberapa pria yang berusia madya yang telah mencapai puncak statusnya dalam kerjanya tetapi masih juga belum puas. Dalam kondisi seperti ini, beberapa dari mereka berusaha mencari pekerjaan yang lebih mereka sukai, dan bagi sebagian pria lain tidak sekedar berganti pekerjaan saja, tetapi ada juga yang berganti profesi. Ketidakmantapan pekerjaan bekerja pada awal usia 40-an menurut sejumlah kasus yang ada diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang terpenting adalah keresahan sebagai ciri umum dalam periode hidup ini. Berakhir tanggung jawab untuk membiayai anak-anak yang membebaskan mereka dari beban yang mereka pikul bertahun-tahun. Dan kesadaran bahwa jika ia ingin mengubah pekerjaan, ia harus melakukannya sekarang juga atau sama sekali tidak beralih profesi. Jumlah wanita berusia madya dalam profesi, bisnis, dan industri meningkat. Bahkan masalah penyesuaian diri pekerja pria usia madya semakin bertambah. Sebagian besar wanita merasa lebih sulit mendapat pekerjaan dan dipromosikan dibanding pria. Karena kondisi tersebut, banyak wanita usia madya tidak hanya merasa tidak puas dengan pekerjaannya,
tetapi mereka juga tidak keresahan pada satu jenis pekerjaan, sehingga mereka selalu berusaha mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan usianya. Penyesuaian terhadap pekerjaan pada usia madya dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang dicapai pria dan wanita dalam pekerjaan mereka dan dari tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Demikian podcast yang saya buat kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.